Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu baik-baik saja. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman adalah percaya dan yakin bahwa Allah itu wujud atau ada, dan yang menciptakan seluruh alam beserta isinya. Orang yang percaya kepada Allah disebut mukmin, dan yang tidak percaya atau ingkar disebut kafir. Untuk membuktikan adanya Allah yang Maha Pencipta, dapat melalui ciptaannya atau alam semesta, melalui Al-Quran dan melalui Asmaul Husna. Adanya alam semesta termasuk bumi merupakan bukti adanya Allah. Alam semesta ini berisi makhluk-makhluk Allah. Makhluk adalah semua yang diciptakan oleh Allah. Ada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada pula makhluk yang tak hidup seperti batu, tanah, air, dan lain sebagainya. Ada pula makhluk yang bisa dilihat oleh mata, dan ada makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata. Makhluk yang bisa dilihat oleh mata, misalnya manusia, binatang, dan tumbuhan. Sedangkan contoh makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, antara lain jin, malaikat, dan setan. Itu semua merupakan ciptaan Allah. Mengenal Allah juga bisa kita lakukan melalui Al-Quran. Al-Quran mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu. Hanya kepada Allah kita menyembah. Cara lain mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Semuanya berjumlah 99. Pada video kali ini kita akan mempelajari 3 di antaranya. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari penglihatan Allah. Penglihatan Allah tidak terbatas, sedangkan penglihatan manusia sangat terbatas. Oleh karenanya, manusia dianjurkan berbuat baik dan meninggalkan perbuatan dosa, agar hidupnya selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adlu. Al-Adlu artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Semua makhluknya mendapat perlakuan yang sama. Setiap manusia akan diberi balasan oleh Allah sesuai perbuatannya kelak di akhirat. Dan manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling takwa kepada Allah. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Untuk meneladani sifat ini, manusia tidak boleh sombong karena kaya harta, pandai, ataupun berwawasan luas dan sebagainya. Manusia harus saling menghormati, menghargai dan saling menyayangi agar tercipta kerukunan hidup dan tidak saling merendahkan. Karena tidak ada keagungan di dunia ini kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke kajian materi yang kedua, yaitu iman kepada Rasulullah. Rasul artinya utusan, yaitu utusan Allah untuk manusia. Rasul atau nabi pertama yang diutus oleh Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan nabi terakhir yang menjadi penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Rasul artinya mempercayai akan kerasulannya, menerima dan menjalankan ajaran yang disampaikan, serta menjauhi apa yang menjadi larangannya. Seperti dalam firman Allah,
Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri atau pemerintah di antara kamu. Tujuan Allah mengutus Rasul antara lain mengajak umat untuk beriman atau menyembah hanya kepada Allah, membimbing ke jalan yang benar, dan memiliki akhlak yang mulia. Seorang Rasul dalam menyampaikan wahyunya dibimbing dan dijaga oleh Allah agar selalu di jalan yang benar dan terpelihara dari perbuatan dosa. Hal ini disebut maksum. Selain itu, Allah juga memberikan mukjizat untuk menguatkan tugas kerasulan dan tugas kenabian. Mukjizat artinya keajaiban atau kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Adapun jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani berjumlah 25 sebagai berikut: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Harun, Musa, Ilyas, Ilyasa, Dawud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Muhammad SAW. Di antara ke-25 Nabi dan Rasul, ada yang disebut Rasul Ulul Azmi, yaitu para Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa, keteguhan hati, dan pantang menyerah dalam berdakwah. Rasul yang termasuk Ulul Azmi yaitu sebagai berikut: Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau supaya lebih gampang untuk mengingat, bisa kita singkat menjadi NIMIM. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul sebagai berikut. Nabi adalah orang laki-laki pilihan Allah, diberi wahyu untuk dirinya dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jumlah Nabi yang diberi wahyu kurang lebih 124.000 orang. Sedangkan Rasul adalah orang pilihan Allah, diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jumlah Rasul yang diutus Allah adalah 313 orang. Sidik itu artinya benar, amanah dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan, fatona artinya cerdas. Kidip itu artinya dusta, hianat tidak dapat dipercaya. Kitman itu menyembunyikan, balada artinya bodoh. Mari kita tutup belajar kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.